Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Anggreni dengan NPM 2410301027 dari Rombel 3 PBSI Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema pendidikan. Sasaran audiens dari pidato kali ini adalah mahasiswa Rombel 3 PBSI Universitas Tidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Dr. Hari Wahyono MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati, Kak Islamuna selaku asisten dosen mata kuliah retorika, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apapun di kampus kebanggaan kita, Universitas Tidar. Hadirin yang terhormat, mari kita renungkan sejenak mengenai permasalahan yang masih sering diperbincangkan oleh publik. Apakah pendidikan untuk semua masih menjadi angan yang tak sampai, atau telah berubah menjadi sebuah kenyataan? Pendidikan sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Melalui pendidikan, individu mampu mengubah pola pikirnya, masa depannya, dan juga keluarganya. Pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun pertanyaannya, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Atau mungkin tujuan pendidikan untuk semua masih menjadi harapan yang belum pasti kapan akan tercapai? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan untuk Semua, Mimpi atau Kenyataan. Melalui pidato kali ini, mari bersama-sama kita memahami hak manusia, tantangan pendidikan, dan upaya pemerintah atau elemen pendukung. Mari kita membuka mata melihat bagaimana kondisi pendidikan dalam negeri kita saat ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berarti, pendidikan adalah hak setiap orang, bukan pemberian khusus pada salah satu pihak. Hak ini berlaku untuk semua anak bangsa tanpa memandang lapisan masyarakat. Namun, dalam realitasnya, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, meskipun partisipasi sekolah meningkat, masih ada kesenjangan antara kota dan desa. Banyak anak di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk sekolah. Bahkan, ada yang berhenti belajar karena masalah ekonomi dan kurangnya fasilitas. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk memperoleh hak pendidikan yang seharusnya mereka dapat. Hadirin yang berbahagia, data dari Kementerian Sosial mengenai program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa sekitar 227.000 anak usia SD belum pernah bersekolah atau sudah putus sekolah. Jumlah ini juga meningkat pada jenjang SMP. Bahkan di SMA mencapai 3,4 juta anak. Masalah pendidikan ini semakin rumit karena banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya mengalami ketertinggalan dalam aspek akademik, tetapi juga dalam gizi, dari kemampuan literasi awal. Meskipun begitu, kita tidak boleh berhenti hanya karena keadaan yang belum ideal. Di balik berbagai keterbatasan, masih ada harapan besar dari usaha keras dari banyak pihak. Seperti halnya upaya yang dilakukan pemerintah. Pemerintah telah meluncurkan program beasiswa seperti PIP, Program Indonesia Pintar, yang membantu siswa dari keluarga kurang mampu
agar bisa terus bersekolah. Selain itu, dibangun juga sekolah terpadu di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Diadakan pula berbagai pelatihan untuk guru agar kualitas pendidik lebih meningkat. Namun, usaha yang diberikan pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita semua. Guru harus menjadi pendidik yang tulus dan kreatif. Orang tua perlu memberikan semangat dan dorongan agar anak-anak tetap rajin belajar. Pelajar harus menyadari bahwa belajar adalah tanggung jawab. Masyarakat juga dapat berperan seperti memberikan beasiswa lokal dan menyediakan tempat belajar bersama. Hal ini yang menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah saja. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menegaskan kembali mengenai apa yang telah saya sampaikan. Meskipun pendidikan untuk semua masih terasa seperti impian, impian itu tidak akan selalu menjadi angan-angan jika semua bekerja sama untuk mewujudkannya. Impian itu akan menjadi kenyataan ketika tidak ada lagi anak Indonesia yang terhambat oleh kemiskinan, jarak, atau keterbatasan lainnya. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Dengan komitmen dan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, harapannya setiap anak memiliki kesempatan yang sama terhadap pendidikan. Karena bangsa yang besar bukanlah yang kaya akan sumber daya alam semesta, melainkan bangsa yang cerdas, berpendidikan, dan bermoral tinggi. Dengan semangat bersama, mari kita wujudkan impian tersebut menjadi nyata, yaitu pendidikan untuk semua tanpa terkecuali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Semoga dengan pidato yang saya sampaikan kali ini, kita akan menyadari pentingnya pendidikan untuk semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.